Halo Tolabers. Bentuk atau desain memang seringkali dijadiin alasan utama bagi orang-orang buat milih sebuah kendaraan. Entah itu desainnya yang klasik atau futuristis, pasti ada penggemarnya masing-masing. Tapi coba bayangin deh, kalau jalanan penuh sama kendaraan-kendaraan yang bentuknya aneh bin ajaib ini. Pastinya hari kamu gak bakal ngebosenin kan? Tahu-tahu ada aja yang narik perhatian. Meski kenyataannya nggak begitu, kamu nggak perlu sedih, soalnya kita udah ngerangkum semua hayalanmu jadi satu. Tinggal siapin cemilan, terus tonton deh. Simak sampai habis ya. Wah, kok ada roket di jalan? Bukannya roket itu habitatnya di udara ya? Bukan. Ini bukan roket sungguhan kok, tapi emang benar kalau ada mobil asal Amerika Serikat ini terinspirasi dari bentuk pesawat ulang-alik. Tujuan dari desain nyentrik ini tentu saja biar gampang membelah angin. Soalnya mobil ini diciptakan buat laris kencang mungkin. Fakta itu nganterin kita ke keunikan Firebird selanjutnya, yaitu mesin bertenaga turbin gas. Sayang nggak dijelasin seberapa kencang mesin 370 horsepower tersebut. Sayap-sayap di samping itu ternyata ada fungsinya juga loh, buat nahan bodi mobil biar nggak terbang pas kecepatan tinggi. Kan ngeri tuh, tiba-tiba kejengkang karena nggak punya downforce yang baik. Enggak, ini bukan Lancia seperti yang kamu pikirin ya, tapi Lancia di sini adalah sebuah manufaktur otomotif asal Italia. Buat merancang dan memproduksi mobil dengan tampang mirip UFO ini, mereka bekerja sama dengan Bertoni, perusahaan desainer otomotif yang hobi banget bikin bentuk yang nyentrik. Kolaborasi antar keduanya berhasil menarik perhatian siapapun yang lihat. Kalau lihatnya dari sisi samping, jangan heran kalau kamu nggak nemuin handle pintu. Soalnya buat masuk ke kabin, akses satu-satunya adalah kaca depan ini. Unik banget ya? Saking ikoniknya mobil ini, The King of Pop alias Michael Jackson pernah menggunakan mobil ini sebagai properti di dalam film tentangnya yang bertajuk Moonwalker. Jauh sebelum sang pendiri Tesla Motors, Elon Musk lahir, ternyata udah ada loh mobil yang konsepnya full elektrik. Tapi yang paling menarik justru bukan teknologinya. Dalam bahasa Perancis, mobil ini dapat diartikan sebagai telur listrik. Iya, soalnya bentuk mobil ini persis banget sama telur. Didesain oleh Paul Arzen, seorang seniman, desainer, serta insinyur asal Perancis dengan tujuan sebagai kendaraan sehari-harinya kala itu. Bodinya dibangun dengan material aluminium yang bikin kamu bisa ngaca di sekujur bodinya. Belum lagi kaca yang mendominasi wujud mobil ini. Bisa bikin visibilitas super luas dari dalam. Asiknya, meskipun dibuat di masa Perang Dunia Kedua, which is udah lama banget, nyatanya motor listriknya nggak malu-maluin loh. Top speednya ada di angka 60 km per jam, dengan range hingga 100 km dalam sekali charge. Keren kan buat tahun segitu? Orang awam pasti taunya Bugatti itu cuma Veyron sama Chiron atau mentok-mentok Divo. Tapi 80-90 tahun sebelum mobil-mobil tadi dirancang, Bugatti udah bikin mobil yang menarik perhatian dunia loh. Bukan cuma soal kecepatan, tapi wujudnya. 57 SC Atlantic ini berasa banget uniknya. Kalau dilihat-lihat bentuk keseluruhannya mirip banget ya sama kepala buaya yang cuma nongol separuh dari air. Gak cuma itu, mobil ini juga sukses memukau halayak dengan performanya. Bahkan sampai dijuluki sebagai the first supercar ever made. Gimana enggak, mobil ini sanggup berlari sampai 200 km per jam. Dimana pada masa itu, kecepatan segitu udah luar biasa banget. Kalau kamu suka jadi pusat perhatian di jalan, tapi naik supercar rasanya terlalu mainstream, coba deh lirik mobil satu ini. Dan tebak, dia datang dari tahun berapa? 1980? 1990? Salah, mobil ini datang dari tahun 1935. Rasanya aneh banget kan bentuk mobil ini kalau dilihat dari zaman dia keluar? Soalnya bentuk mobil ini nggak bakal masuk di akal sebagian orang. Apalagi pada masa sebelum Perang Dunia Kedua saat mobil ini diperkenalkan. Meski dikembangkan nyaris 100 tahun lalu,
Scarab ternyata punya konsep modern loh. Nih lihat kabinnya, nggak berasa seperti mobil kuno kan? Sayangnya, kamu bakal susah banget ketemu sama mobil ini di jalan. Karena kabarnya, Stout Scarab cuma diproduksi 9 unit. Wih, kolektor item banget nih. Kamu penggemar sitkom Mr. Bean? Atau paling enggak pernah nonton dong? Tentu kamu familiar dengan mobil yang sering banget diisengin sama Mr. Bean ini. Adalah Three Lion Regal. Bukan, ini bukan biskuit. Gimana pun juga, ini tetaplah sebuah mobil biarpun rodanya cuma 3. Yes, rodanya cuma 3. 2 di belakang dan 1 di depan. Walaupun tergolong unik, nyatanya mobil ini nyantol di hati masyarakat Inggris sampai diproduksi 20 tahun. Biar kata gampang kebalik karena keseimbangannya rendah, tapi siapa juga yang mau ngebut pakai mobil 600cc 25 horsepower ini? Mau coba? Udah bosen jalan di darat, terobos aja deh ke sungai atau danau gitu. Weh, waladalah, kok mobil dibikin nyebur ke air bukannya bakal rusak? Tenang aja, soalnya mobil ini udah didesain khusus buat nyebur ke air. Mesinnya yang bertenaga 43 horsepower bakal membawa mobil sekaligus kapal ini melaju hingga 112 km per jam di darat. Nggak cuma memutar roda, tapi mesin ini sekalian memutar baling-baling di belakang buat membuatnya melaju di air hingga kecepatan 7 knot. Ya, lumayan lah ya. Nggak gampang memang buat mecahin rekor kendaraan darat tercepat di dunia. Apalagi kalau targetnya buat menembus hambatan udara. Butuh bentuk yang super aerodinamis buat membelah udara biar makin kencang. Nih buktinya, bentuknya kayak selongsong peluru. Berkat bentuk aerodinamis itu, mesin jetnya sukses membuat fenomena sonic boom, yaitu saat sebuah benda berhasil menembus hambatan udara. Mesin jet ini nggak main-main loh. Soalnya, mesin Rolls-Royce turbofan ini sama dengan yang dipakai jet tempur McDonnell Douglas F4 Phantom II. Nggak heran kalau top speednya menembus 1.228 km per jam. Kalau kamu mikir Mini Cooper itu udah kekecilan buat kamu, kayaknya yang satu ini lebih nggak cocok lagi deh. Soalnya, ternyata masih ada yang lebih mini dibanding sebuah Mini Cooper. Kenalin, mobil terkecil di dunia. Predikat tersebut layak disandang sama mobil yang punya panjang cuma 1,37 meter dan lebar 0,9 meter. Dibandingin sama city car kebanyakan yang paling enggak panjangnya 3,6 meter dan lebarnya 1,6 meter. Kecil banget kan? Karena dimensinya yang mungil itu jadinya nggak perlu dong mesin yang gede-gede. Cukup 49 cc bertenaga 4 horsepower. Cukup nggak? Ya, cukup-cukup aja. Kan mobil ini dirancang cuma buat satu orang. Mending ini atau motor atau lovers? Ngelihat desainnya sebenarnya sih masih jelas kelihatan kalau benda ini adalah sebuah mobil. Iya kan? Emang bener mobil kan? Ya iya, tapi mobil satu ini bisa terbang. Keren banget nggak tuh? Mobil yang didesain oleh Profesor Stephen Klein ini bisa banget jadi solusi untuk kamu yang udah capek ngadepin macetnya jalanan ibu kota yang gak ada habisnya. Dibutuhkan waktu sekitar 2 menit 15 detik buat ngebentangin sayapnya secara sempurna. Baru deh bisa terbang. Saat di udara, menurut Klein, Aircar punya kemampuan terbang dengan jarak tempuh maksimal 1000 km. Udah cukup kan buat sekedar perjalanan jarak pendek? Buat keluar kota aja cukup, apalagi cuma buat ke minimarket. Canda minimarket.